Kemudian dikatakan min kalam Sidil Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Nafdhabi, idza kana al-insan fahmun fil ilm wa manahu Allah himmatan fi talabih fadzalika aqwa sabili husulur rizq wala anfa'lah min dzalik a'ni talabul ilm fayanbaghi ay yasfa hammahu fi talabih wala yatakallafa talab rizqi fasawfa yukfa wa yusagu ilaih li'anna Allah takaffala li talab ilm birizqi. Intaha. Qultu al-Habib Arif Billah Al-Habib Ahmad Al-Habsyi wa min aqwal asbab al-jal rizq aidan kama dhul arifun iqamatu shalat bi ta'zim wal khusyu' wa qira'atu sutil waqi'ah khususan bil-lail wa siyasin tabarakalladzil muluk waqta subuh wa hudul masjid qabla al-adhan wal mudawa 'ala at-taharah wa rusatil fajr wal witr fil bait wa imaratu ma ba'da subuh ila dhul syams wukufan fil masjid wa qulu ya kafi ya mun ya fatah ya zak bit takrir. Naam. Dikatakan oleh Habib Habsyi, jikalau ada seorang manusia itu mempunyai faham dalam ilmu dan mereka betul-betul mencurahkan himmahnya mencari agamanya Allah dengan semangat, orang itu akan mendapatkan mudah untuk mendapatkan rizki. Kita kalau punya ilmu mudah untuk mencari rizki, ilmu agama khususnya. Allah akan mudahkan segala urusan kita kalau kita itu punya ilmu. Makanya pentingnya kita ini tarbiyah aulad untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya bukan lid dunya, lil akhirah. Sehingga kalau sudah kita niat yang baik as-sadiqah fil qalb, maka ilmu yang tadi bisa menjadi berkah rizki akan ikut pada kita. Kenapa? Sudah ini dikatakan bahwa kalau sudah orang punya ilmu, ini rizki akan ikut pada kita. Tidak ada yang bermanfaat kecuali dengan ilmu. Seorang profesor pun, seorang pembisnis pun, seorang pekerja kuat pun, tapi kalau tidak punya pondasi agama, tidak akan ikut itu rizki. Bahkan mereka, dunia mereka akan menjadi petaka, dunia mereka akan menjadi kegundahan dalam hati mereka kalau tidak didasari dengan ilmu. Tapi kalau sudah didasari dengan ilmu, agama yang kuat, pondasi akan kuat, maka rizki akan datang kepada kita semuanya. Maka rugi kalau kita menjadi orang yang bodoh, rugi kalau kita menjadi orang yang tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena jangan harap Anda akan mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita harusnya hendaknya kita mentasarufkan semangat himmah dalam mencari itu, mencari ilmu. Tidak usah kita masakkan diri dalam rizki. Rizki akan datang. Kenapa? Li'anna Allah takaffala ilmu birizqi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung rizkinya bagi orang yang mencari ilmu. Antum mendoakan anak, ada rizkinya itu semuanya. Innallaha takaffala ilmu birizqi. Allah akan menanggung itu rezekinya bagi orang yang mutalabul ilm. Waktu kiriman akan dapat, hatta utang misalnya, pasti ada itu semuanya. Hatta utang tetap ada, diusahakan sama orang tua. Jadi yang mondok dapat kiriman, dapat jajan terus, makan seperti anak biasa. Kenapa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gratis ya. Naam. Jadi kita ini semangat dalam mencari ilmu sehingga sebab kita itu menarik rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat bagaimana para ulama, para orang-orang soleh dulu tidak pernah bingung jualannya jam tangan, ada yang gahru, ada yang kain, cuma sawahnya hektaran. Wah sekarang miliaran, tapi utangnya lebih banyak daripada penghasilannya ya. Jadi kenapa? Beliau mau kuat ilm, al-ilm, talabul ilm, majlis, cinta orang soleh, mengikuti datuk-datuk mereka, sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Habsyi ini penting ini, kalau pengen mudah rizkinya ya. Kita akan pengen semua kaya, tidak ada yang dapat duit, karena duit ini adalah alat untuk dakwah, alat untuk keluarga, alat untuk anak, untuk mondok, alat untuk sekolah. Butuh kita dunia.
butuh itu semua dunia. Kalau antum yang butuh, ini diamalkan ini, semua akan datang itu semuanya. Tidak ada anak tidak dunia, bohong. Cuma dunia kita gunakan untuk alat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iqamatus shalah bita'zimil khusyuk. Kita dirikan salat dengan ta'zimul khusyuk. Wudhunya yang benar, salatnya yang benar, istiqomah, jangan assalamualaikum, khalas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang orang mukmin yang mereka salatnya khusyuk beribadah Allah SWT. Ini firman-Nya Allah. Apakah kita tidak mau beruntung? Beruntung. Asalkan kita salatnya khusyuk, ibadah yang benar, salat yang benar, zikir yang benar, ditanggung. Beruntung kita, ad-dunya wal akhirah akan kita dapatkan itu semuanya. Orang-orang yang sekarang bingung karena mereka salatnya tidak benar, dah khusyuk, yang dicari uang terus, duit terus, ibadahnya dipikirkan, padahal yang berizki adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rizki Ar-Razik, Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kita sehat Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kita kuat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqira'atu suratul waqiah, baca waqiah, ya, baca waqiah, khususan bila malam, sore, baca waqiah. Yang buka toko, yang usaha, yang dagang, yang semuanya baca waqiah. Ini buat rizki, dilancarkan rizkinya. Surah Yasin, tabarakalladzi bidil muluk wa tasbuh, waktu subuh, baca itu semuanya. Insya Allah yang dagang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ini. Wa hudur majlis qabl adzan, hadir di masjid sebelum adzan yang dekat. Kalau yang tidak dekat, tertibkan anaknya dengan istrinya, maghrib isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, diusahakan begitu. Ini tarbiyah yang bisa mendamaikan keluarga. Ini tarbiyah yang bisa memakmurkan rizki, memakmurkan anak-anak. Beri contoh terhadap anak, beri contoh terhadap keluarga. Oh, abah saya dulu ahli masjid, oh abah saya dulu ahli jamaah, oh abah saya dulu itu ahli Quran, oh abah saya dulu ini ahli baca rotib, akan dikenang selalu. Tapi kalau kita maghrib isyanya mencontohkan yang tidak benar, tarbiyah terhadap anak, tidak menciptakan dalam keluarga sholat berjamaah, akan dicontoh dengan anak antum sampai besar itu semuanya. Jadi kita sebagai orang tua ini harus mentarbiyah anak sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW dan para rasul soleh. Kemudian wal mudawam ala taharah, terus menerus atas suci, kita diusahakan punya wudhu. Dikatakan oleh di situ dikatakan oleh Nabi Musa, fala talumanna illa nafsak. Kalau ente berjalan tidak punya wudhu, kalau ada apa-apa jangan salahkan siapa, jangan diri sendiri. Kenapa? At-tahar ini at-tahar amnun lil musibah. Orang yang punya wudhu mudah tahar ini diamankan dari segala musibah dan bala. Kemudian wa'du sutil fajr wal witr fil bait. Salat fajar waktu malam, rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajr ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Cuma kita sulit kadang-kadang. Subuhnya jam 5:30, kadang jam 6 mepet-mepet. Ya apa? Kalau tetangganya yang ibadah, mereka ulama, waduh, yang kaya, yang banyak mobilnya, yang banyak duitnya, iri mereka akhirnya. Padahal mereka tidak, kamu tidak ibadah, mereka ahli ibadah, ahli salat, fajar mereka bangun, tahajud mereka bangun, akhirnya dituangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imarah ma ba'da subuh ila tulisan ukufan di masjid, yang dekat dengan masjid, iktikaf sampai fajar, baca ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq sebanyak mungkin. Ini dimudahkan rezekinya. Awal satu kita ulangi, ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razzaq. Ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan. Banyak sebanyak-banyak mungkin. Insya Allah semoga ini yang sedikit diberi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya kesulitan Allah nanti mudahkan kesulitannya. Ya Rabbal, yang sehat Allah beri kesehatan, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya insyaallah. Subul hajah sekeluarga, anak-anak jadikan anak soleh itu soleh insyaallah. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.